Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Indriati dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, jurusan D3 Keperawatan. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari proses terjadinya infeksi. Jadi infeksi itu terjadi karena mikroba patogen yang bersifat sangat dinamis. Pada umumnya, terjadinya infeksi ini terjadi karena 3 faktor. Yang pertama adalah faktor dari penyebab penyakit atau agen. Yang kedua adalah faktor dari manusia atau dari pejamu. Yang ketiga adalah faktor dari lingkungan. Dan mikroba patogen ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah mereka mempertahankan kehidupan dengan cara berkembang biak. Yang kedua, mereka mencari tempat tinggal yang cocok bagi mereka untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka bergerak dan berpindah tempat. Dan secara umumnya, secara garis besar, penyebaran infeksi ini terjadi dengan 2 cara. Yang pertama adalah transmisi langsung. Transmisi langsung ini cara penularannya terjadi mikroba patogen itu langsung menuju ke pintu masuk dari si pejamu itu. Contohnya melalui sentuhan, gigitan, batuk, bisa juga melalui bersin, dan bisa juga melalui transfusi darah. Transfusi darah yang darah tersebut sudah terkontaminasi dengan mikroba patogen. Dan yang kedua adalah transmisi tidak langsung. Pada transmisi ini cara penularannya itu tidak secara langsung, mereka memerlukan media perantara. Bisa kita contohkan melalui bahan makanan, minuman, air, dan udara. Dan dalam riwayat perjalanan penyakit, jika si pejamu ini peka akan adanya si agen, maka mereka akan berinteraksi secara alamiah melewati 4 tahap. Yang pertama adalah tahap rentan. Jadi pada tahap ini kondisi si pejamu ini masih dalam keadaan sehat, namun peka dan labil, disertai dengan predisposisi yang menyebabkan mudahnya terkena penyakit seperti umur, keadaan fisik, perilaku, dan kebiasaan hidup. Yang kedua adalah tahap inkubasi. Jadi pada tahap ini si agen mulai menyerang tubuh si pejamu, namun belum memunculkan tanda dan gejala. Dan yang ketiga adalah tahap klinis. Jadi pada tahap ini mulai terganggunya fungsi organ dan mulai munculnya tanda dan gejala. Yang keempat adalah tahap akhir dari penyakit, dan pada tahap ini memiliki 5 alternatif. Yang pertama bisa sembuh dengan sempurna, yang kedua bisa sembuh dengan cacat, yang ketiga bisa karier, yang keempat bisa kronis, dan yang kelima itu bisa menyebabkan kematian. Dan di sini saya akan mencontohkan penyakit apa saja sih yang disebabkan oleh infeksi ini. Yang pertama bisa disebabkan oleh bakteri. Itu bisa kita contohkan dengan TBC. TBC itu cara penularannya melalui udara. Bisa juga saya contohkan dengan diare atau mencret. Itu disebabkan karena lalat atau air yang kotor. Bisa juga karena tangan kita yang tidak mencuci tangan ketika mau makan. Dan bisa juga melalui virus. Contoh penyakit melalui virus itu ada rabies. Rabies itu cara penularannya melalui gigitan hewan. Dan ada juga penyakit kulit. Itu bisa terjadi karena sentuhan. Dan ada juga penyebab dari parasit internal. Itu saya contohkan dengan penyakit malaria. Malaria itu terjadi karena gigitan hewan. Dan bisa juga terjadi karena parasit eksternal. Itu saya contohkan dengan kutu rambut dan kudis. Itu terjadi dengan cara penularan langsung dari si penderita, atau kita sering berganti pakaian dengan si penderita. Dan saya akan memberi tips cara mencegah penularan virus ini. Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan kita. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan badan kita, kesehatan badan kita. Yang ketiga, kita harus rajin membersihkan lingkungan kita agar lebih nyaman tentunya. Yang keempat, kita harus menjaga kebersihan dari hewan peliharaan kita.
menjaga kesehatannya. Dan yang kelima, kita harus menghindar dari hewan liar yang berkemungkinan membawa penyakit. Terima kasih.